waktunya. Harus 10 menit. Terima kasih Pak Chandra. Mohon izin saya untuk share screen. Sudah terlihat ya apa materi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Chandra sebagai PIC MPKM Departemen Teknik Pertanian dan Sistem. Kemudian juga adik-adik mahasiswa angkatan 2021. Terima kasih sudah join di sosialisasi MPKM untuk TPLH gitu ya, dan juga untuk semua KPK yang lain. Nah, hari ini saya akan menjelaskan kaitannya dengan MPKM di TPLH, di mana sebenarnya MPKM di TPLH ini adalah mengikuti gitu ya, mengikuti dari MPKM di TSLA di tahun lalu. Nah, topik magangnya gitu ya. Jadi dalam MPKM ini kami dari TPLH ini membuat satu topik gitu ya, tentang pengolahan lingkungan dan pertanian berkelanjutan. Gitu ya. Nah, kemudian di sini tujuannya apa gitu ya. Jadi di sini adalah memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar di dunia profesi secara nyata. Gitu ya. Jadi terjun langsung ke perusahaan, ke tempat-tempat mitra gitu ya, di bidang teknik pertanian khususnya kaitannya dengan teknik pengendalian lingkungan hayati selama 1 semester, di mana ini untuk memperkuat pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi mahasiswa yang direkognisi atau diakui dengan 20 SKS. Nah, apa saja topiknya gitu ya. Jadi nanti di semester 5 gitu ya, jadi mahasiswa ini akan mata kuliah pilihan itu kalau di TPLH itu ada 2, fisika lingkungan dan kimia lingkungan. Jadi nanti kita tetap memberikan mata kuliah itu, tetapi waktunya tidak 1 semester. Ya, 1 semester, tetapi waktu ini menyesuaikan. Ya. Nah, di sini ada pembelajaran tatap muka, tadi saya sampaikan mata kuliah fisika lingkungan dan kimia lingkungan, kemudian ada tugas dalam hal ini adalah kaitannya dengan mata kuliah tersebut, kemudian ada studi lapangan. Studi lapangan ini jadi satu dengan praktikum, dan kemudian magang di tempat mitra. Nah, ini adalah rencana pelaksanaan MPKM magang di TPLH gitu yang dimulai ada di bulan Agustus, itu ada mata kuliah fisika lingkungan, dalam hal ini adalah tatap muka gitu ya. Nah, ini kita padatkan menjadi 1 sampai 2 minggu gitu ya nanti, dan waktunya itu menyesuaikan gitu ya. Nantinya menyesuaikan dalam arti adalah tidak tiap Senin gitu enggak, tetapi nanti seperti yang di TSLA tahun lalu adalah sesuai dengan kesepakatan minggu ini gitu ya, tetapi harinya apa itu nanti akan menentukan dosen, termasuk nanti di situ juga ada praktikumnya. Kemudian di minggu ketiga dan keempat itu kimia lingkungan, dan kemudian mahasiswa magang itu di tempat mitra dimulai dari pertengahan September, di mana harapannya sampai pada akhir Desember. Nah, ini kreditnya gitu ya. Jadi ada magang 1 8 SKS, magang 2 10 SKS, kemudian bisa praktek 2 SKS, sehingga totalnya adalah 20 SKS. Nah, kemudian di sini ada komponen-komponen penilaiannya apa saja gitu ya. Jadi yang tatap muka tadi ada penugasan, dan dosennya akan memberikan penugasan, kemudian juga lapangan praktikum. Kenapa kita berikan praktikum? Karena supaya mahasiswa ini sudah mempunyai bekal. Jadi nanti kalau di mitra diminta untuk menguji sampel gitu misalnya, seperti itu, mempunyai pengetahuan yang atau sudah pernah melakukan. Kemudian ujian. Nah, kemudian ada proposal awal ya, kemudian ada presentasi proposal dari minggu 1 sampai minggu 4. Di antara itu kemudian presentasi progres magang. Kemudian pas hasil pelaksanaan itu nanti ada laporan akhir ya, kemudian ada presentasi. Nah, kemudian juga penilaian ini juga tidak hanya dari dosen yang di TPLH saja, tetapi juga ada di mitra. Mitra akan mengisi rubrik penilaian pelaksanaan MPKM selama mahasiswa itu mengikuti magang di tempat mitra. Nah, ini adalah beberapa mitra di lokasi magang gitu ya. Jadi ini dasarnya adalah di tahun-tahun sebelumnya kita sudah melakukan kerjasama. Ada mahasiswa-mahasiswa dari TPLH khususnya yang sudah melakukan magang di mitra tersebut gitu ya. Nah, kalau kita lihat jumlah mahasiswanya gitu, alokasinya ini adalah masih dalam tanda kutip reng-rengan kita. Nanti bisa 1, bisa lebih dari 2 bisa gitu ya. Tetapi di sini kami membuat 2 gitu ya, karena
kalau nggak salah di TPLH sendiri ada sekitar 24 mahasiswa kalau nggak salah, atau 25. Nah, itu kita buat dua. Tetapi nanti mungkin bisa aja di yang nomor 1 di Rumpun Sari Kemuning itu 3 atau 1 itu bisa. Ya. Tetapi di sini ini adalah mitra-mitra yang tadi saya sampaikan adalah di tahun-tahun sebelumnya itu sudah ada yang TPLH itu dari KPK TPLH yang melaksanakan sana. Dari Rumpun Sari Kemuning di Karanganyar sampai di BMKG ya, di Sleman. Kemudian ini kegiatannya apa saja gitu ya di Sari Kemuning itu kaitannya dengan apa namanya teh, kemudian di biotek kaitannya dengan pupuk gitu ya, sentra biotek Indonesia di Klaten dan biotek Cipta Kreasi di Sleman, kemudian juga di Tani Merapi Organik, kemudian di Pagilaran, kemudian juga ada di Banjarnegara Agro Mandiri Sejahtera di Banjarnegara. Kaitannya ini kemarin ada yang mengambil tentang limbah, pengolahan limbahnya, kemudian juga tentang life cycle assessment-nya. Nah, kemudian di Madu Baru, ini Madu Kesmo gitu ya, ini kaitannya dengan residu atau hasil limbah dari tebu yang kemudian digunakan untuk sebagai pupuk gitu ya. Nah, ini mitra apa namanya di Madu Baru ini mempunyai demplot ada di Sanden di Bantul. Di Bantul kemudian mereka melakukan uji coba untuk tanaman bawang merah kalau nggak salah. Nah, itu nanti harapannya adalah dari KPK TPH bisa aktif di situ atau bekerja sama di mitra tersebut. Nah, kemudian di Perkebunan Nusantara 8 Jawa Barat, kemudian juga ini di Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Kabupaten Magelang, ini juga kaitannya dengan salah satu program dari departemen di Desa Sambak kalau salah, pengabdian gitu ya, kaitannya bagaimana membangun suatu apa namanya ketahanan pangan. Nah, kemudian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang, kemudian juga di PT Inastek ya, dari PT Inastek, misalnya kita membuat suatu modifikasi pertumbuhan tanaman dan sebagainya. Kemudian di Inairo, kalau Anda bicara Inairo di sini Anda lihat di sini drone ini karena di sana sekarang mengembangkan bagaimana mendeteksi unsur hara dalam tanah gitu ya dengan menggunakan drone dan juga menggunakan sensor tanah secara ground gitu ya. Jadi ini alasan kenapa di sini PT Inairo juga membuka MPKM apa namanya untuk KPK TPLH. Nah, kemudian di BMKG sendiri ya, jadi 2 tahun yang lalu gitu ya, kita kerjasama dengan BMKG kaitannya waktu itu dengan untuk tanaman kakao itu bagaimana apa namanya bagaimana korelasi kondisi cuaca saat ini gitu ya dengan pertumbuhan tanaman kakao waktu itu seperti itu. Jadi ini pun sekarang kita lanjutkan gitu ya untuk mahasiswa dari KPK TPLH ini untuk bisa magang di BMKG. Jadi mungkin itu sekilas tentang rencana pelaksanaan MPKM untuk KPK TPLH. Terima kasih dan waktu saya kembalikan ke Pak Chandra sebagai PIC MPKM. Jadi terima kasih Pak Chandra, waktu saya kembali. Oke, baik. Terima kasih Pak Bayu. Selanjutnya dari TSLA ya. Jadi ini nanti untuk KPK TPPB dan TMB itu nanti rekaman ya. Untuk yang TSLA saya akan share screen sendiri. Ya, baik. Selamat pagi adik-adik semuanya. Jadi untuk KPK TSLA sama seperti KPK yang lainnya, kita juga menawarkan program magang dan untuk di TSLA ini kami wajibkan ya. Jadi semua mahasiswa TSLA, khususnya TSLA 2021 nanti harus mengikuti magang yang kami buat ya, kami tawarkan seperti itu. Adapun topik yang kita tawarkan adalah pengelolaan lahan dan air untuk pertanian tropis berkelanjutan. Kemudian tujuan dari magang ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar di dunia profesi nyata di bidang teknik pertanian, khususnya teknik sumber daya lahan dan air, selama 1 semester untuk memperkuat keterampilan ya dan kompetensinya yang direkognisi atau diakui dengan 20 SKS bobotnya. Kemudian untuk topik kegiatan
MBKM TSLA ini ada 4 topik. Yang pertama sumber daya air, kemudian yang kedua adalah irigasi, kemudian yang ketiga adalah tanah, dan yang keempat adalah bencana pertanian. Masing-masing topik ini nanti akan diisi dengan beberapa kegiatan, yaitu pembelajaran tatap muka. Jadi mahasiswa akan dibekali ya. Untuk magangnya 4 bulan ya, kurang lebih 2 bulan nanti akan pembekalan di kampus dulu, dibekali dengan berbagai mata kuliah pilihan pendukung ya, seperti konservasi, irigasi, manajemen bencana ya. Kemudian nanti ada penugasan dari kuliah ya, atau dari pembelajaran tatap muka. Kemudian ada studi lapangan dan praktikum. Untuk praktikum ini tidak semuanya ya, hanya beberapa mata kuliah saja ya. Kemudian yang terakhir adalah magang di tempat mitra selama kurang lebih 2 bulan ya. Jadi totalnya sekitar minimal 4 bulan seperti itu. Kemudian untuk jadwal pelaksanaannya mengikuti kalender akademik ya. Jadi akan dimulai di pertengahan Agustus, itu nanti 2 bulan pertama pembelajaran di kampus ya. Kemudian 2 bulan terakhir akan langsung diterjunkan di tempat mitra sampai dengan kurang lebih akhir Desember. Jadi nanti akhir Desember itu sudah penarikan dari tempat mitra. Kemudian untuk kreditnya akan mendapat pengakuan 20 SKS dengan rincian 8 SKS diakui sebagai mata kuliah magang 1, 10 SKS diakui sebagai mata kuliah magang 2, dan 2 SKS diakui sebagai mata kuliah kerja praktek. Sehingga nanti kalau sudah mengambil magang MBKM ya, jadi MBKM sendiri kan bentuknya banyak. Untuk TSLA ini yang ditawarkan adalah kegiatan MBKM magang ya. Nah, nanti kalau sudah ngambil ini, tidak perlu mengambil kerja praktek lagi ya, karena sudah include. Dan nanti mahasiswa harus membuat 2 laporan, yaitu laporan magang dan juga laporan kerja praktek. Bedanya apa? Secara umum sama ya, melaporkan kegiatan yang dilaksanakan, hanya bedanya di kerja praktek itu ditambahi tugas khusus. Jadi tidak perlu khawatir karena ada sebagian besar laporan yang hampir sama isinya gitu ya. Cuman kalau untuk kerja praktek nanti tapi samanya juga sama tidak plek gitu ya. Tapi intinya adik-adik tidak perlu membuat 2 laporan yang sangat berbeda, tidak. Karena kan pada prinsipnya kedua laporan itu adalah menceritakan kegiatan ya selama di tempat mitra ya, seperti itu. Kemudian untuk komponen penilaian ini ada penilaian dari pembelajaran tatap muka, itu ada dari tugas, laporan praktikum, ujian, kemudian lanjut proposal awal ya, isi proposal, kemudian presentasi proposal. Jadi nanti akan diminta presentasi proposal, proposalnya kita nilai, presentasinya juga kita nilai, kemudian presentasi progres di tengah-tengah ya, tengah-tengah pelaksanaan magang, dan juga hasil pelaksanaan itu nanti ada penilaian dari dosen dan tim MBKM berupa penilaian laporan akhir dan juga presentasi laporan akhir ya. Kemudian ada penilaian dari mitra. Untuk penilaian dari mitra itu nanti rubrik penilaiannya tetap dari kita ya. Kemudian untuk mitranya kita ada 6, yaitu yang pertama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DIY. Ini mitra yang tahun lalu kita juga sudah bekerja sama ya untuk magang TSLA. Kemudian Balai Pengelolaan Das Rayo Pakrogo, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ya. Balai Pemantapan Kawasan Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan yang terakhir adalah Balai Besar Wilayah Sungai Serai Opak, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Nah, untuk yang nomor 2 dan 3 ini adalah Balai Nasional ya, di bawah kementerian langsung, namun lokasinya ada di Jogja, jadi tidak perlu khawatir karena tidak ada support dana dari departemen ya, maka kami carikan mitra yang tidak jauh gitu ya, jadi agar adik-adik nanti dalam pelaksanaan magang tidak terbebani dengan biaya gitu ya, dengan biaya akomodasi dan transportasi, jadi tidak perlu menginap gitu ya. Yang tahun lalu juga dilaju seperti itu ya, tapi yang jelas setiap hari ke lokasi mitra ya, sesuai dengan kegiatan yang ada di tempat mitra. Saya kira demikian yang bisa disampaikan dari KPK TSLA. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya admin sudah siap ya dari KPK TPPB ya, punya Bu Devi ya. Kemudian nanti langsung saja dilanjut presentasi dari KPK TMB ya, rekaman juga. Silakan admin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa dan mahasiswi TPB. Mohon maaf pada kesempatan ini saya minta izin untuk melakukan sosialisasi melalui rekaman ya, karena kebetulan sedang berbarengan dengan acara pelatihan dalam rangka pengabdian masyarakat DTPB tahun 2023. Baik, pada kesempatan ini saya diminta untuk memaparkan tentang MBKM yang ada di KBK TPPB
untuk semester besok ya, semester Gasal tahun 2023. Bagaimana kabarnya? Sehat semua ya? Ya, baik. Sehat dan semangat. Semoga semuanya seperti itu. Baik, saya akan memaparkan dari MBKM yang riset dulu ya. Jadi kan ada skema MBKM riset ataupun MBKM magang. Nah, untuk yang MBKM riset ini ada beberapa tawaran ya, artinya kerjasama yang sudah dilakukan antara KBK TPPB dengan beberapa industri maupun UKM. Nah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dari PT Nusa Tropikal Indonesia dengan topik penyimpanan buah naga dan evaluasi kualitas. Pembimbingnya nanti Bapak Bayu Nugraha STP MSc PhD yang akan dimulai dari Agustus sampai selesai. Jumlah mahasiswanya 4 orang dan saat ini sudah ada yang mendaftarkan ya, yaitu Cynthia Dwinova, Anida, Aslih, dan Salma. Kemudian untuk selanjutnya di perhutani dengan topik penanganan porang dan pembuatan beras analog berbasis porang. Ini akan dilakukan Agustus sampai selesai dengan pembimbing Bu Hanim Zuhrotul Amanah, STPMP, PhD dengan jumlah mahasiswa 5 orang. Nah, informasinya saat ini sudah terisi ya 5 orang tersebut. Seandainya ingin menambah, mungkin silahkan saja menghubungi Bu Hanim, barangkali masih bisa menambah atau tidak ya, silahkan. Kemudian yang selanjutnya di Koperasi Malta Agro Wonogiri dengan topik produksi chip dan tepung porang rendah oksalat. Ini juga Agustus sampai selesai ya, pembimbingnya Ibu Dr. Sri Rahayu STPMP dengan jumlah mahasiswa 5 orang dan informasinya juga sudah terisi 5 orang pendaftar. Mungkin kalau untuk menambah juga menghubungi dosen yang bersangkutan, barangkali masih bisa menambah. Kemudian untuk selanjutnya industri gula cetak dan gula semut di Magelang dengan topik produksi gula cetak dan gula semut dengan pembimbing Ibu Dr. Sri Rahayu STPMP. Ini juga bulan Agustus sampai selesai dengan jumlah mahasiswa 2 orang. Informasinya untuk mahasiswa yang mendaftar baru 1 orang, jadi masih ada slot 1 mahasiswa lagi. Silahkan ya. Kemudian selanjutnya kerjasama antara PSPG UGM dengan PT Mazarat Lokanatura ya. Ini topiknya kinetika karakter keju selama aging, kemudian kinetika pembentukan curd selama produksi keju probiotik ya. Pembimbingnya nanti saya sendiri Bu Devi Yuni Susanti dan juga Profesor Dr. Tias Utami STP MSc. Nah, ini waktunya Agustus sampai selesai, kemudian jumlah mahasiswanya 2 orang, dan saat ini udah ada 2 yang mendaftar. Untuk perkembangannya nanti juga bisa menghubungi lebih lanjut. Kemudian yang selanjutnya antara PSPG dengan perusahaan keju, ini dengan topik fermentor dalam produksi probiogama ya. Ini nanti antara PSPG UGM dengan perusahaan keju dengan pembimbing saya sendiri Bu Devi Yuni Susanti dan juga Profesor Dr. Endang Sutriswati Rahayu atau Bu Trise ya, Prof Trise dari bulan Agustus sampai selesai. Jumlah mahasiswanya ada 2, diutamakan cowok ya. Kemudian daftar mahasiswa saat ini belum ada ya, jadi masih ada peluang, namun nanti juga ditanyakan terlebih dahulu. Kemudian untuk kerjasama dengan BRIN itu ada beberapa topik yang ditawarkan, yaitu yang melalui skema yang sudah kita bicarakan itu ada 3 judul, yaitu formulasi mid analog dari kacang benguk dan ulva, kemudian yang kedua formulasi minuman coklat instan, kemudian degradasi lapisan biofilm ya. Jadi ada 3 topik. Ini nanti pembimbingnya saya sendiri Bu Devi Yuni Susanti dan juga Bu Woro ya dari BRIN. Nah, ini Agustus sampai selesai juga. Di sini ada alokasi 3 mahasiswa, saat ini juga belum ada yang mendaftar karena baru kemarin kita omongkan, diskusikan kerjasamanya. Nah, untuk melalui BRIN ini sebenarnya banyak topik yang ditawarkan. Nah, nanti Anda silahkan membuka http elsa-brin
logo ID layanan indeks ya, seperti tercantum di sini, nanti bisa Anda lihat. Kemudian di sini ada jadwal pendaftaran yaitu 3 sampai 21 Juli ya. Dan pembukaannya nanti 21 Agustus, ada pelatihan pengantar 22 sampai 25 Agustus. Nah, ini namun jangan khawatir, pelatihannya ini online. Jadi Anda yang masih KKN mungkin bisa mengikuti pelatihan secara online dan tetap mendaftar. Kemudian nanti pembimbingannya nanti akan dibagi ya. Jadi masing-masing topik di ELSA tadi itu banyak pilihan topik ya, tetapi memang yang kita sudah diskusikan, artinya yang memang ada kerjasama dengan kita itu 3 judul tadi. Namun tidak membuka kesempatan jika Anda ingin mendaftarkan judul lain. Nah, nanti setelah Anda mendaftar tentu saja ada proses evaluasi dan juga nanti akan ada lanjutannya dari sana programnya. Kemudian evaluasinya tanggal 5 sampai 9 Februari. Untuk pengumuman ini sudah saya share di info mahasiswa ya, jadi nanti silahkan saja buka linknya. Kemudian untuk MBKM magang, ini sebenarnya sudah kita tawarkan pada semester lalu ya. Jadi ada peluang magang di PT Gula Madu Kismo ya. Ini ada gula rafinasi maupun brown sugar tebu, kemudian BRIN itu fortifikasi garam, terus kemudian Protepa wedang uwoh, terus wedangku dan Bagus Denayu. Ini ada mereka punya 3 produk ya, ada teh, ada bumbu, empon-empon, dan jahe. Juga kemarin ditawari 3 untuk magang ya. Kemudian industri pengalengan gudeg Wijilan itu diberikan tawaran ada 4. Kemudian bakpia Jongkem, Gedong Kuning itu ada 2. Tawaran ini untuk semester lalu ya, tapi mungkin yang sekarang nanti tinggal dihubungi lagi. Akan tetapi untuk yang MBKM magang, ini kan tentu saja ada syarat yaitu harus satop dulu. Nah, padahal kemarin itu mahasiswa yang sudah mengambil satop sudah jatek, jadi nggak bisa ambil yang magang, sehingga tidak ada yang mengambil. Demikian pula yang belum mengambil magang atau belum mengambil jatek, itu mahasiswanya belum mengambil satop, jadi nggak bisa ikut gitu ya. Sehingga untuk semester berikutnya itu sepertinya kemarin ada satu strategi baru ya, mungkin dalam pengambilan pasca panen ditukar dulu dengan satop, sehingga ada kemungkinan untuk mengambil MBKM magang dan juga kerja praktek itu tidak menumpuk di 1 semester gitu ya. Jadi bisa mengambil di semester gasal ataupun semester genap. Nah, mungkin itu ya pembenahan nanti yang bisa dilakukan sehingga nanti semoga saja untuk berikutnya itu ada yang mengambil semester MBKM magang, dan juga tentu saja ini tadi yang MBKM riset juga bisa terpenuhi. Monggo silahkan nanti yang berminat dapat menghubungi dosen-dosen yang terkait. Saya kira itu ya pengumuman dari KBK TPPB terkait dengan MBKM. Semoga bisa bermanfaat, ada yang bisa mengambil dan juga lancar ya dalam pelaksanaan. Saya kira itu dulu. Saya mohon izin untuk mengakhiri tayangan ya. Kemudian nanti untuk pertanyaan mungkin bisa disampaikan melalui WA ataupun melalui grup. Oke, saya kira itu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan waktunya, J. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, pada siang hari ini izinkanlah saya untuk menyampaikan beberapa hal berkenaan dengan rencana kegiatan magang, khususnya magang MBKM untuk kelompok kebidangan teknik mesin dan biosistem atau teknik mesin biosistem atau TMB. Nah, yang menjadi latar belakang dari kegiatan magang ini sebetulnya untuk memperkuat kompetensi adik-adik, khususnya terkait dengan kebidangan teknik mesin biosistem. Kita tahu bahwa pertanian di sekitar kita ini kalau kita lihat itu sebarannya atau diversitasnya itu sangat tinggi, mulai dari yang manual sampai dengan yang full mekanis, bahkan beberapa sudah menerapkan teknologi terkini atau yang sering kita sebut sebagai pertanian 4.0.
Nah, untuk memberikan tambahan pemahaman, wawasan kepada adik-adik, maka diharapkan adik-adik bisa mengikuti kegiatan MBKM, terutama terhadap mitra-mitra nantinya yang dipilih atau mungkin ditunjuk menjadi mitra MBKM dari Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem. Nah, sekilas mungkin saya ulas kembali berkenaan dengan KBK Teknik Mesin Biosistem ini, bahwa kita memiliki cita-cita yang utama adalah mewujudkan sebuah pertanian industri atau industri pertanian atau biosistem modern 4.0 melalui pengembangan dan penerapan alat dan mesin pertanian secara presisi, cerdas, dan humanis. Yang perlu kita perhatikan di sini bahwa kita menginginkan, kita bercita-cita untuk menjadikan sebuah industri pertanian modern itu tadi, dengan penerapan alat dan mesin pertanian secara presisi. Dan oleh karenanya nanti teman-teman di dalam melaksanakan kegiatan MBKM, baik magang ataupun MBKM, penelitian, riset, itu yang relevan dengan tujuan utama dari KBK ini. Lalu beberapa tentunya hal yang perlu diperhatikan juga nantinya yang kita harapkan bahwa melalui kegiatan magang MBKM, baik magang saja atau mungkin magang penelitian gitu ya, itu bisa meningkatkan kompetensi adik-adik di dalam menerapkan teknik dan manajemen di dalam pengembangan energi, desain, manufaktur alat dan mesin pertanian pada sistem produksi dan industri masa hayati secara presisi dan humanis. Nah, secara umum ada 4 kebidangan yang bisa diambil nanti ketika adik-adik melakukan kegiatan magang. Yang pertama, yang berkaitan dengan teknik bioenergi, itu kemudian berkenaan dengan teknik mesin bioproduksi, juga berkenaan dengan sistem manajemen bioinformatika, dan teknik biosensing dan robotika. Ada 4 cakupan ini yang nanti jadi pertimbangan adik-adik di dalam memilih di mana kegiatan magang akan dilakukan. Nah, sampai dengan saat ini itu Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem khususnya untuk kebidangan TMB Teknik Mesin Biosistem saat ini melakukan kerjasama itu untuk kegiatan magang ini dengan PT Madu Baru Yogyakarta. Jadi kegiatan magangnya tidak terlalu jauh, hanya di lingkup Yogyakarta saja. Nah, pada semester gasal dan genap tahun akademik 2023-2024 ini kemarin berdasarkan hasil diskusi untuk semester gasal itu dari pihak PG itu kemarin kita sudah mendiskusikan itu memungkinkan untuk bisa menerima MBKM khususnya berkenaan dengan riset, mungkin berkaitan dengan skripsi dan perancangan teknik biosistem. Lah, untuk lebih lanjut berkenaan dengan kegiatan MBKM riset ini mungkin nanti bisa kita jelaskan pada sesi yang berikutnya atau mungkin bisa ditanyakan kepada KBK TMB secara langsung. Kemudian pada semester genap tahun akademik 2023-2024 itu berarti pada semester depan itu PG Madu Baru masih membuka peluang juga untuk melakukan kegiatan magang reguler gitu bagi adik-adik dengan peminatan KBK TMB ini itu. Nah, ini kemarin semester kemarin baru saja dilaksanakan kegiatan magang full di PT Madu Baru selama 1 semester penuh, dan baru kemarin sebelum UAS itu angkatan 2020 itu menyelesaikan kegiatan magang di PT Madu Baru sejumlah 9 mahasiswa. Lah, kita berharap nanti pada semester depan adik-adik dengan peminatan di KBK TMB khususnya untuk angkatan 2021 bisa melaksanakan kegiatan magang juga di PT Madu Baru. Nah, ini gambaran sekilas berkenaan dengan kegiatan magang yang semester lalu dilakukan. Itu seperti ini. Jadi
Secara umum kemarin kita bagi menjadi 4 kelompok itu ya, mulai dari kebun, kemudian ada powerhouse gitu atau stasiun steam boiler itu, kemudian ada perbengkelan dan yang terakhir untuk mesin produksi yang ada di pabrik. Jadi teman-teman harapannya selama 1 semester penuh itu bisa mendapatkan gambaran secara utuh bagaimana proses mulai dari produksi atau budidaya tebu itu ya, sampai kemudian pemeliharaannya, sampai pemanenannya, bahkan sampai bagaimana gula itu bisa diproduksi dari tebu-tebu yang dipanen oleh pabrik gula tersebut secara utuh atau secara keseluruhan. Gambar ini menunjukkan saja bagaimana kegiatan magang itu dilakukan. Yang bagian kiri paling atas itu adik-adik atau teman-teman kemarin belajar bagaimana cara untuk mengoperasikan powerhouse atau steam boiler yang digunakan sebagai penggerak utama pada pabrik gula madu Kismo. Itu kemudian sebelah kanannya ini merupakan kegiatan penerjunan magang yang lalu dilakukan oleh fakultas. Ini ada Prof Yudi itu. Kemudian yang sebelah kanan ini masih berkenaan dengan powerhouse, bagaimana teman-teman itu belajar terkait dengan generator yang digunakan sebagai pembangkit listrik di PT Madu Baru yang disuplai dari steam boiler itu. Kemudian yang sebelah bawahnya itu teman-teman belajar bagaimana membuat part dengan berbagai macam peralatan produksi yang ada di PT Madu Baru gitu. Kemudian yang sebelah kiri bawah ini kemarin merupakan kegiatan di lapangan khususnya untuk kegiatan penanaman tebu secara mekanis dengan menggunakan alat penanam tebu mekanis. Lah, alat penanam tebu mekanis yang ada di PT Madu Baru saat ini itu dulu dikembangkan setahun yang lalu itu juga oleh kakak angkatan Anda yang saat itu melaksanakan kegiatan kerja praktek, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan skripsi secara berkelompok dan salah satu luarannya berupa prototipe alat penanam tebu tersebut. Nah, ada beberapa alat yang juga merupakan hasil karya dari kakak-kakak angkatan Anda, khususnya dari KBK TMP, ada alat pemupuk gitu ya. Ini juga sudah dimulai diaplikasikan di PT Madu Baru. Nah, saya berharap mungkin adik-adik dari KBK TMP nanti juga bisa mewarnai, juga turut berkontribusi di dalam pengembangan pabrik gula ini gitu. Nah, ini sekilas gambaran terkait dengan pelaksanaan kegiatan MPKM di PT Madu Baru yang dilaksanakan semester kemarin atau semester genap tahun akademik 2022-2023 dengan mengambil tema manajemen alat dan mesin industri gula di PT Madu Baru Yogyakarta. Dalam hal ini, adik-adik mempelajari terkait dengan manajemen alat dan mesin industri gula, mulai dari tahap budidaya sampai dengan pengemasan. Nah, kita berharap untuk semester depan itu menjadi pilihan bagi mahasiswa TMP pada angkatan 2021. Kita menggunakan dasar nota kesepahaman antara Fakultas Teknologi Pertanian dengan PT Madu Baru yang sudah kita laksanakan. Nah, secara singkat deskripsi dari pelaksanaan kegiatan magang ini, yaitu magang ini dilaksanakan didasarkan pada kerjasama yang telah dilakukan antara FTP dengan PT Madu Baru, yang mana pelaksanaan kegiatan magang dilakukan selama 1 semester penuh dengan cara membagi kelompok atau peserta magang menjadi beberapa kelompok bagian itu, yaitu antara lain powerhouse, kebun, kemudian bengkel, dan unit pengolahan gula. Nah, kemudian nanti dari adik-adik, meskipun ini dibagi secara berkelompok, tetapi kita berharap semua kelompok mendapatkan kompetensi yang sama, sehingga nantinya di dalam pelaksanaannya nanti akan dilakukan proses rolling. Jadi semua mahasiswa yang
melaksanakan kegiatan MBKM di PT Madu Baru ini bisa merasakan semua bagaimana manajemen alat mesin di bagian powerhouse, di bagian kebun, bengkel, dan unit pengolahan gula. Nah, berapa yang dilakukan itu ya terkait dengan manajemen alat dan mesin untuk bagian kebun itu tadi, antara lain mempelajari terkait dengan pengenalan budidaya tebu dan operasional alat mesin itu, termasuk tadi ada alat mesin penanam, ada alat mesin pengolahan tanah, ada alat mesin pemupuk dan seterusnya itu. Kemudian pada tahapan budidaya tebu itu, kemudian ada praktik lapangannya, kemudian ada mekanisasi budidaya tebu, kemudian ada pengenalan manajemen alat dan mesin pertanian gitu. Dan ada kombinasi pelaksanaan itu di mana metodenya nanti bisa praktek di lapangan, juga ada pelaksanaannya yang mengharuskan adik-adik untuk mengikuti kegiatan klasikal di kelasnya PT Madu Baru gitu. Kemudian juga adik-adik nanti juga akan diajak ke lapangan untuk melihat secara langsung berbagai macam kegiatan itu tadi, termasuk untuk kegiatan tebang, muat, dan angkut di PT Madu Baru gitu. Nah, kemudian untuk bagian bengkel itu nanti adik-adik akan belajar terkait dengan identifikasi alat dan mesin perbengkelan, kemudian juga desain layout alat mesin perbengkelan, kemudian ada identifikasi setiap volume pekerjaan bengkel itu, kemudian belajar cara membuat suku cadang, praktek operasional alat mesin perbengkelan, dan seterusnya itu. Nah, sementara untuk bagian powerhouse, nanti adik-adik akan mempelajari bagaimana identifikasi peralatan dan rencana perawatan sistem kerja dari steam boiler yang ada di PT Madu Baru gitu. Kemudian ada teknik perawatan peralatan steam boiler, ada teknik pengoperasian, kemudian ada pemahaman terkait dengan standar produksi steam boiler atau SOP pengoperasian steam boiler. Kemudian juga ada pengenalan dasar-dasar power generation, khususnya untuk pembangkitan listrik berbasis sumber energi biomas, yaitu yang berasal dari powerhouse itu tadi. Nah, kemudian untuk stasiun gula atau pada pabrik gula nanti teman-teman akan belajar mulai dari ekstraksi tebu itu ya, mulai dari stasiun penggilingan sampai nanti kemudian pada stasiun pengemasan. Pokoknya semua yang berkaitan dengan proses dan peralatan itu ya, khususnya terkait dengan peralatan alat mesin untuk produksi gula akan diberikan pada saat kegiatan magang ini itu. Nah, demikian gambaran sekilas info terkait dengan kegiatan magang yang direncanakan bagi mahasiswa pada kelompok kebidangan teknik mesin dan biosistem. Dan kurang lebihnya mohon maaf, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan seputar pelaksanaan MBKM departemen yang akan dilaksanakan semester gasal semester depan ya, silakan bisa langsung bertanya saja ya. Ini sudah ada Pak Andri juga ya, Pak Arifin. Bu Evi juga ada. Oke, sambil menunggu pertanyaan dari Pak Arifin atau Bu Evi, apa ada tambahan terkait dengan pelaksanaan MBKM semester depan ya, semester gasal?
Kalau saya lebih ke nanti mungkin mengingatkan mengingatkan terutama juga dosen-dosen gitu ya terkait dengan bahwa harus sudah mulai dinilai ya baik untuk proposal, mungkin nanti ada presentasi kemajuan ya. Dan karena ini semuanya di bidang teknik pertanian, semuanya nanti jadinya ngambil cetek ya. Cetek nanti ada ujian. Nah, terkait dengan apakah nanti untuk kerja prakteknya, magangnya sendiri, apakah ada ujian sendiri, itu nanti silakan disesuaikan dengan pembimbing ya, atau mungkin perusahaan ya. Kalau nanti semuanya akan kita ikuti sesuai dengan prosedur yang ada di RPKPS ya. Jadi ini semua sudah ada di RPKPS. Nanti apa yang dinilai, apa kegiatannya gitu ya. Tapi terkait dengan hal tersebut nanti bisa jadi agak fleksibel ya tergantung dari. Mungkin itu aja Pak Chandra. Ya, terima kasih Bu Evi untuk tambahannya ya. Jadi memang kondisi mitra itu akan berbeda-beda ya, termasuk nanti mitranya itu minta seperti apa gitu ya. Jadi tidak bisa disamakan ya antara mitra satu dan yang lain. Ada yang mitra penilaiannya cukup dengan mengisi rubrik yang kita berikan ke mereka, tapi sangat tidak menutup kemungkinan juga kalau ada mitra yang mungkin ingin adik-adik presentasi gitu ya. Ini oke, ada pertanyaan dari Nur Siva ya. Kalau mengambil MBKM semester 5 ini apa yang akan jadi pada mata kuliah wajib yang ada, apakah harus mengambil di tahun depannya? Oke. Terus kemudian yang kedua untuk MBKM sendiri tadi berapa SKS ya Pak? Dan untuk pengambilan MBKM-nya masih boleh mengambil kelas wajib. Oke, baik. Untuk pertanyaan pertama ya. Jadi konsekuensi apabila sebagai informasi saja ya untuk yang TMB Pak Radit tadi ya, untuk yang TMB itu hanya menawarkan di semester genap. Jadi akan ditawarkan di semester genap tahun depan ya, seperti itu. Kemudian untuk TSLA ini ditawarkan semester gasal. Ini untuk MBKM yang dibuat oleh KBK ya. Gitu. Kemudian kalau yang TPLH saya kira 2 semester ya Pak Bayu ya, semester gasal dan semester genap. Kemudian untuk yang TPP juga saya kira 2 ya, semester gasal dan juga semester genap. Nah, apabila Anda mengambil di semester 5, berarti otomatis mata kuliah wajib yang harusnya diambil di semester 5 itu baru akan bisa diambil di semester 7 seperti itu. Masing-masing semester itu ada plus minusnya ya. Kalau Anda ngambilnya di semester 6, memang mata kuliah wajib yang sudah diambil akan lebih banyak. Tapi biasanya ingat ya, setelah selesai magang, Anda kan harus membuat laporan magang dan catek. Nah, biasanya laporan cateknya itu belum selesai, tapi harus sudah KKN gitu ya, kalau di semester 6, seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua ya, oh ya, MBKM berapa SKS? Nah, tadi kan sudah dijelaskan juga ya, jadi SKS-nya itu 20 SKS, ini tidak bisa ditawar ya, karena sudah sesuai dengan aturan dari Dikti. Jadi perlu diketahui bahwa MBKM ini bukan ide dari kami ya, tapi ini adalah semacam mandat ya dari pemerintah ya, bahwa semua perguruan tinggi itu harus memfasilitasi program Merdeka Belajar. Itu diturunkan ke universitas, universitas diturunkan ke fakultas, fakultas diturunkan ke departemen, kemudian departemen diturunkan ke KPK seperti itu. Sehingga masing-masing KPK ini membuat atau menawarkan program magang yang sudah bersama dengan mitra. Apa sih keuntungannya mengikuti program yang diikuti oleh atau ditawarkan oleh KBK ataupun departemen? Keuntungannya adalah program magang yang Anda ikuti nanti bisa dipastikan bidang ilmunya atau topiknya itu cukup relevan dengan bidang teknik pertanian. Tapi kalau Anda magang di tempat lain, misalnya di industri misalnya, bisa jadi nanti, atau mungkin di perusahaan agroindustri ya, bisa jadi Anda ditempatkan di bidang agronomi misalnya. Nah, itu kan berbeda ya. Itu kan lebih kepada budidaya tanaman itu ya. Atau malah kalau misalnya magang, kan memang ada 2 magang yang free form ya. Free form itu tidak melihat bidang ilmu Anda apa ya. Misalnya Anda magang di bank misalnya, itu jelas beda sekali. Kemudian ada magang yang by design lah, yang ditawarkan oleh KBK ini adalah yang by design ya. Tentu ada komunikasi juga dengan mitra, tidak 100% dari kita ya. Sebagai contoh misalnya ada mitra yang menginginkan kami ingin menambahkan topik ini kepada yang magang. Seperti itu boleh nggak? Boleh. Seperti yang di TMB tadi ya, kerjasamanya dengan Madukismo misalnya.
Madogismo juga mereka turut berkontribusi dalam membuat kurikulumnya seperti itu. Kemudian untuk pengambilan MBKM apakah masih boleh mengambil kelas wajib? Nah ini saya kira kalau yang ini diserahkan ke KBK masing-masing ya. Kalau memungkinkan misalnya lokasi magangnya itu masih di Yogyakarta gitu ya. Dan misalnya mahasiswa tersebut memang kritis artinya apa? Mata kuliah wajibnya masih sangat kurang. Nah itu saya kira masih boleh ya mengambil ya. Dengan catatan dari mitra pun tidak masalah. Sebagai contoh yang TSLA ya, TSLA yang tahun lalu memang jadi apabila nanti masih ada hal-hal yang mungkin masih perlu ditanyakan ya, bisa menghubungi koordinator KBK masing-masing ya. Sebagai contoh misalnya yang TPP tadi ya, Bu Devi kan tadi mempresentasikan sudah ada nama-nama mahasiswanya ya misalnya di perusahaan A sekian orang. Nah, kebetulan tadi yang di nama-nama yang muncul di PPT-nya Bu Devi itu adalah angkatan 2020. Nah, apakah itu 2021 juga boleh ya? Boleh sekali ya. Boleh sekali. Itu saya tidak tahu, mungkin itu saya tidak tahu yang TPP itu apakah sudah berjalan ya. Sepertinya beberapa itu sudah berjalan gitu ya. Jadi mungkin itu nama-nama yang sudah magang kemarin gitu ya. Dan juga intinya bagi adik-adik 2021 ya yang TPP ya, TPPB misalnya ingin magang di tempat yang sama seperti yang tadi Bu Devi presentasikan, itu boleh-boleh saja. Silakan berkoordinasi ya dengan koordinator KBK TPP ya, seperti itu. Sedikit menambahkan Pak Arifin, halo. Pak Arifin di mana ini? Halo. Ini di bengkel. Bengkel alat mesin pangan. Pak Arifin, ini Pak Arifin mau menyampaikan sesuatu ya? Kok masih ke mute? Enggak, ini Pak Chandra sing kacau gitu. Wah, tak kira aku sing kacau ya. Pak Chandra iki. Enggak ada suaranya ya? Tuh, Pak Chandra sih enggak denger tuh. Ya wes. Ada Pak Chandra di WA, Bu. Ye, ini tadi atau cuma saya mungkin yang ada pertanyaan ya, nggak bisa terutama mendengarkan ini suaranya di chat Pak Arifin kan ya? ada. Ini saya masih di lapangan ini, di lokasi KKN, mohon maaf. Oke. Saya dulu Pak Chandra, bisa dengar nggak? Oh, Pak ada Chandra? suara Pak Chandra. Oke, berarti saya ini sepertinya. Monggo. Oke, ini ada pertanyaan dari Mas Rian ya. Untuk MBKM sendiri ada berapa SKS Pak? Nah ini yang suara saya kedengar ya, Mas, Mbak, Bapak, Ibu. Kedengaran. Ya. Untuk TPB ini ya, jadi yang ditawarkan sekarang ini kan MBKM mandiri ya, Dek ya. Jadi nanti MBKM itu kan ada dua seperti itu. Ini ada yang flagship ya, yang flagship dari Dikti ya. Jadi kalau Anda daftar yang di websitenya Dikti, misalnya ada MSIB, ada pertukaran mahasiswa mandiri, kemudian ada mungkin yang kewirausahaan, itu kita sebut sebagai MBKM flagship gitu. Flagship, flag bendera ship gitu ya. Nah ini yang dari Dikti itu 20 SKS. Nah itu penyelenggaranya nanti juga dari Dikti lah katakanlah seperti itu. Nah yang sedang kita tawarkan sekarang ini disebut MBKM mandiri. Ya ini di-create oleh departemen seperti itu. Nah tadi pertanyaan dari Mas Rian ketika tanya SKS-nya berapa. Nah ini otomatis karena kenapa kita ada MBKM ya, Mas Mbak, sebetulnya kita itu kan juga ada targetan ya. Ada targetan yang dibebankan sebetulnya ke universitas, kemudian universitas tadi Pak Chandra menyampaikan menurunkannya ke fakultas hingga departemen. Nah ini kita menyebutkannya kalau kita itu ada di IKU 2. Nah untuk mencapai IKU 2 maka MBKM itu harus 20 SKS. Oleh karena itu jika ada yang bertanya tadi misalnya berapa SKS untuk MBKM ini, maka jawabannya adalah 20 SKS. Itu yang pertama. Kemudian misalnya ada yang ngenyang itu menawar ya. Pak, boleh tidak saya hanya mengambil 10? Nah, itu kita dari kebijakan departemen kita juga tidak mengizinkan itu ya. Jadi misalnya saya ngambil separuh aja lah bebannya gitu. Kita tidak mengizinkan. Sehingga pokoknya kalau Anda ambil mata kuliah atau ambil MBKM ini itu artinya Anda mengambil 20 SKS. Nah, kemudian berikutnya apakah masih bisa kuliah, Pak? Seperti itu. Sebetulnya ya ketika kita bicara 20 SKS itu sudah dihitung ya, Dek ya. Jadi dalam satu semester maksimum itu kan 24 SKS. Nah, Anda dengan mengambil 20 itu ya itu mengambil tengah-tengah lah ratanya. Jadi
tidak semua mahasiswa kan tidak bisa mengambil 20 SKS ya, 24 SKS. Oleh karena itu ya ratanya anggaplah 20 SKS. Oleh karena itu sebetulnya 20 SKS itu sudah dihitung bebannya selama 1 semester. Nah, hanya saja ya jika Anda mungkin nanti MBKM-nya di Jogja dan memungkinkan karena saat ini kan MBKM sudah tidak online ya Dek ya, sudah tidak online terus ya tetapi offline. Jika nanti memungkinkan dan dari pihak pelaksana MBKM lokasi itu mengizinkan misalnya Anda untuk izin kuliah misalnya 2 sampai 4 SKS ya monggo. Tetapi jika tidak ya sudah berarti itu artinya Anda tidak mungkin ke Jogja, itu hampir tidak memungkinkan seperti itu kalau di luar Jogja. Kemudian kalaupun di Jogja nanti seandainya ternyata beban kerjanya mobilitasnya tinggi sehingga Anda akan sulit untuk masuk ke kelas karena sekarang kan sudah offline ya, itu nanti juga bisa menjadi hambatan sendiri. Nah, oleh karena itu kalau saya pribadi secara teori itu bisa, tetapi secara teknis itu nanti tergantung dari jenis MBKM yang diikuti masing-masing. Jadi silahkan nanti Anda bisa juga bertanya ke koordinator KBK. Kemudian yang kedua untuk yang Anda dari TPPB ya, ini terutama Anda kan belum mengambil kerja praktek ya Dek ya. Biasanya pertanyaannya adalah Pak saya belum mengambil satop, nanti seandainya saya mengambil MBKM magang misalnya, sehingga nanti saya tidak bisa ambil kerja praktek di berikutnya karena saya belum mengambil satop kan gitu kan. Jadi maksudnya semester ini kan Anda harus mengambil satop ya, satuan operasi ya. Nah, ketika nanti Anda ambil MBKM, maka kemungkinan satop kan tidak terambil, sehingga itu nanti akan membuat Anda tidak bisa mengambil kerja praktek. Nah, untuk Anda yang mungkin merasa seperti ini, nanti di TPPB itu ada semacam relaksasi ya, sehingga nanti mungkin kita akan kita coba tukar posisinya antara pasca panen dan satop. Nanti detailnya Anda bisa bertanya ke koordinator KBK ya, Dek ya. Tetapi intinya Anda sekarang jangan takut untuk mendaftar dulu dari apa yang tadi sudah Bu Devi sampaikan. Jadi daftar dulu saja, kemudian nanti untuk hal-hal yang seperti itu nanti akan kita carikan solusinya. Jadi misalnya ada yang takut, Pak saya nanti jadi tidak bisa ambil satop, nanti saya semester depan tidak bisa kerja praktek, lulus saya jadi terhambat. Nah, Anda jangan pikirkan itu dulu. Anda jika memang benar-benar tertarik ambil MBKM dan kami sangat mendorong, silahkan Anda untuk hubungi koordinator KBK tadi, kemudian daftar dulu. Nanti terkait hal tersebut akan kita coba cari solusinya. Gitu. Jadi tambahan dari saya rasa itu aja Pak. Terkait dengan MBKM. Oh mungkin ini satu lagi, saya nitip pesan ya untuk adik-adik semuanya. Jadi ini bukan terkait MBKM yang tadi ditawarkan oleh Bapak Ibu KBK, tetapi seandainya Anda nanti mendaftar MBKM yang flagship ya. Misalnya saat ini kan itu ada ISMA yang co-funding ya. Misalnya siapa tahu ada yang daftar, dan seandainya nanti Anda sudah daftar, kemudian sudah menghubungi saya, sudah mengisi pra-KRS ya. Jadi anda nanti sebelum mengikuti atau meng-KRS-kan KRS MBKM ya, pada saat Anda mengambil MBKM itu Anda kan harus KRS juga. Nah, khusus untuk MBKM Anda harus melalui satu step lagi namanya pra-KRS. Nah, nanti ketika Anda sudah mengisi pra-KRS untuk yang flagship ya, bukan yang mandiri tadi Bapak Ibu presentasikan, tolong Anda lapor ke departemen. Anda itu kan biasanya ngisi pra-KRS di awal, kemudian Anda mendaftar MBKM flagship yang dari Dikti misalnya itu MSIB dan sebagainya. Nah, kemudian biasanya hasilnya tidak Anda tembusi ke saya. Jadi saya tidak tahu ini anak sebetulnya lolos diterima atau tidak seperti itu. Jadi nanti Anda tolong hubungi saya karena saya tidak mendapatkan secara resmi informasi itu. Jadi saya dapatnya pun sama kayak Anda, malah Anda mendapat informasi resmi dari email misalnya. Saya tidak. Saya kalau mau tahu harus nyari informasi sendiri. Jadi mohon Anda yang nanti daftar MBKM flagship, jika Anda sudah pra-KRS, kemudian sudah pengumuman, apapun hasilnya Anda informasikan ke saya agar saya tidak repot di belakang. Karena ini kan banyak ini yang ternyata misalnya di awal daftar 10 ternyata yang lolos hanya 1. Nah, saya kan harus ngurus yang 9. Ini kan karena sudah ditutup dan sebagainya kan repot. Itu sih kalau dari saya Pak Chandra tambahannya. Jadi mungkin nanti harapannya adik-adik ini yang tadi ketakutan, misalnya kalau dari TPPB sih saya yakin itu ya, nanti bisa lebih ini lagi, bisa lebih yakin lagi lah untuk mengambil MBKM. Sudah Pak Chandra? Oke, baik, itu ya. Jadi untuk informasi lebih lanjut silakan bisa menghubungi saya atau juga koordinator KBK-nya ya gitu. Terkait dengan magang ya. Apalagi nanti sebelum KRS-an gitu ya. Jadi nanti pada saat adik-adik akan mengambil MBKM itu harus
mengisi KRS MBKM-nya ya. Kebetulan di Departemen TPB ini kan sudah dibuatkan mata kuliah MBKM ya. Jadi seperti yang tadi misalnya yang MBKM magang gitu ya. Itu mata kuliahnya yang harus diambil pada saat mengisi KRS adalah mata kuliah magang 1, magang 2 dan kerja praktek seperti itu. Jadi itu paketan. Begitu juga dengan yang lain ya, yang riset misalnya yang ditawarkan di KBKT PPBB ya itu ya. Jadi paling mudah ya berkoordinasi langsung dengan koordinator KBK-nya. Saya kira koordinator KBK akan fast respon gitu ya. Atau kalau tidak ya mungkin ketemu langsung di kampus juga bisa gitu ya. Jadi adik-adik tidak perlu khawatir ya. Yang jelas untuk MBKM ini sudah berjalan dari awal-awal tahun ya. Awal-awal tahun diadakannya MBKM ya. Saya kira dari 2020, 2021, 2022 itu kakak angkatan Anda sudah ada yang mengambil gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir. Bahkan sebagai contoh yang dari TSLA 2019 itu ya, itu Mbak Bella ya, itu udah lulus tercepat itu malah dari KPK TSLA ya, karena dulu ngambil magang MBKM di BMKG ya gitu. Itu salah satu keuntungannya mengambil magang ya, jadi cepat. Dan itu SKS kan 20, SKS-nya 20 kan ya, 20 eh, itu sebenarnya kesempatan juga bagi Anda untuk memperbaiki nilai ya. Mungkin apabila ada yang IPK-nya tidak begitu sesuai harapan misalnya gitu ya. 20 SKS cukup tinggi. Jadi biasanya mitra itu akan memberikan nilai yang baik ya, dengan catatan Anda memang bekerja dengan baik ya. Kalau nilai dari mitra, terutama nilai yang mata kuliah magang 2 itu ya, itu dominannya ya dari sebagian dari dosen, tapi dari mitra juga ada gitu ya. Itu eh, kalau Anda melaksanakan kegiatan MBKM itu dengan baik, nilainya bisa optimal, 20 SKS itu nilainya optimal ya, itu maka IP semesternya juga akan cukup baik ya, seperti itu. Jadi tidak usah khawatir untuk mencoba ataupun mengambil gitu ya, mengambil MBKM di semester gasal ataupun semester genap seperti itu. Kalau untuk yang TSLA memang saya selaku koordinator KBK TSLA mewajibkan untuk adik-adik TSLA ya untuk mengambil di semester gasal seperti itu. Gitu. Kira-kira masih ada pertanyaan tidak dari adik-adik ini? Baik, kalau tidak ada, misalnya nanti di kemudian hari masih ada hal-hal yang ragu ya dan masih perlu dipertanyakan, bisa menghubungi saya atau Bu Evi juga ya. Di sini ada Bu Evi, ada Pak Bayu Nugraha ya selaku tim MBKM departemen, atau bisa menghubungi Pak Arifin atau juga menghubungi koordinator KBK-nya. Dari Bapak Ibu apa ada pertanyaan atau mungkin hal-hal yang ingin ditambahkan? Tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada, saya kira untuk sosialisasi hari ini saya cukupkan. Terima kasih atas kehadirannya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.